Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di studio bersama Wawan Ricky Black di Ngobrol Bohong bareng Wawan Ricky Black. Pak Ricky, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bro, ini adalah salah satu putra dari Ranca Ekek yang sekarang hijrah. Dulunya itu pernah terjun ke jalanan ya? Pernah aja. Di jalanan, sekarang sudah hijrah. Wawan Black, kumaha cerita nata bisa hijrah gitu? Gimana ceritanya nih? Kalau diceritain panjang, tapi yang simpelnya aja. Singkatin ya, aja lah biar singkat biar iya, cepat. biar gitu. cepat aja. Pertama kita itu pertama saya hijrah itu tetap ada di pekerjaan proyek, Pak. Ya. Dengan ada satu kata dari yang tua kita ngasih pengalaman dia supaya kita bisa hijrah gitu. Bisa hijrah. Nah, di situ saya tangkepin omongan dia, langsung masuk hati. Nah, disitulah kita bisa hijrah dari teman-teman bekerja itu. Begitu, Pak. Jadi dulu awal di jalanan, Ya. sekarang kerja di mana? Proyek. Proyek sekarang. Proyek apa misalkan? Tower, Pak, biasa seluler. Tower seluler, Pak. Berarti pernah keluar pulau atau Wah, keluar itu Jawa lah? Tiap hari kita keluar pulau, balik lagi ke tanah kelahiran. Ya. Keselang 4 hari 5 hari pergi Berangkat lagi? Berangkat Wah, lagi. hebat. Karena saya dibutuhkan oleh masyarakat pelosok. Gitu. Jadi banyaklah di sana keluarga baru. Jadi untuk seluruh biar si jaringannya kuat, kayak gitu kan ya? Biar kebantu yang membutuhkan itu. Ya. Jadi Wawan Black ini kerja di Tower, salah satu perusahaan Indonesia ya mungkin? Indonesia, ya. Yo, Indonesia. Beliau pernah ke Nusa Tenggara Timur, NTB atau NTT? NTT. NTT. Tenggara Timur. Ada kisah-kisah yang mengharukan atau gimana gitu di NTT? Soalnya jauh dari kita gitu, jauh dari rumah. Iya, banyak sekali, Pak, kalau diceritainnya banyak. Ada kisah haru, kisah senang gitu. Kalau kita lagi bekerja, ada kisah sedihnya. Dari segi kita mau makan juga agak susah itu cari warung-warung nasi itu. Oh, jarang sih ya? Jarang, ya. Tapi kan sumber daya alamnya banyak di situ. Banyak deh itu, banyak sumber daya alam itu. Dari kebun-kebunan masih ada padi gitu kan. Cuman susahnya dari segi yang penjualnya itu. Penjual yang sudah ini instan kita makan gitu. Susah. Tapi pernah nggak dapat makanan pas masang tower itu di hutan, ketemu ular atau babi lah, Oh, kalau langsung dipasak atau digoreng di gimana? pernah makan juga? Pernah, Pak. Tapi kalau ular enggak, tahu babi pernah itu. Oh, babi pernah? Ya, pernah waktu di Bangka Belitung. Saya di apa namanya, di daerah Manggarai, daerah NTT. Pernah. Jadi pemirsa, kebetulan di sana kan susah untuk cari makan, mungkin warung-warung susah, jadi yang ada aja dimakan nggak apa-apa mungkin ya. Yang Tapi penting sekali lah tong ya, itu tiap hari ting gitu. Yang penting perut kita itu terisi gitu. Iya. Jangan terlalu lemas lah. Gitu, Bapak. Banyak itu cerita yang ada senang, ada perihnya, ada dikala kita sakit harus bekerja karena kejar target itu ya. Minimal itu satu tower itu berapa lama dikerjakannya itu? Sebenarnya lama, cuman kita pulang dulu kan. Sebenarnya lama dia itu. Target 1 tahun, cuman ada pengurangan tim, jadi 1 tahun itu 1 tower atau banyak di tempat-tempat pelosok-pelosok itu yang banyak. Tapi tetap area pelosok itu kan. Iya. Banyak sekali, Pak, itu kalau masalah tower. Apalagi kan tower pemerintah kita kerjanya, bukan komersil. Bukan komersil dari perusahaan PT gitu ya. Pengalaman unik tuh di NTT aja. Pernah ke NTT kemana aja? Terus Kita Papua pernah? Belum? Papua pernah. Oh, pernah juga? Pernah Papua. Papua pernah. Papua lagi genting, Pak. Iya, Pak, Gimana itulah. itu? Wah, kacau, Pak. Kalau Papua susah, kalau kita beradaptasi dengan orang Papua itu susah. Oh iya betul. Susah. Dari kulturnya aja udah beda ya. Iya, udah beda. Simanya itu lihat kita itu dia udah nganggap kita musuh gitu. Oh, gitu ya? Iya. Tapi saya nggak bisa menyimpulkan banyak-banyak. Tapi kisah di Papua itu ngeri, ngeri. Cuman alhamdulillah saya pulang dengan Tapi nggak semua orang Papua kayak gitu, mungkin baik-baik semua ada ya. Ada nggak semua. Yang seramnya itu orang dalam lah, orang dalam hutan. Kalau orang dalam kotanya itu biasa aja ya. Biasa aja. Bisa, welcome sama kita ya, juga. Welcome dia itu. Apalagi kita kan untuk masyarakat juga banyak. Itu. Pernah nggak ada kejadian waktu masang gitu kan? Mungkin di Papua lagi genting ya, ada ya mungkin KKB lah sekarang ya. Pernah ada waktu di Papua itu kita lagi di atas tower, ada suatu konflik antara
Brimob dengan KKB itu, Iya. dengan OPM. Nah kita juga takutkan nyawa kita istilahnya harus punya nyawa dua. Sebenarnya itu kita juga kerja kurang fokus, tapi alhamdulillah sampai beres itu? sampai beres karena kita Tapi juga ada pengawalan nggak dari ada pihak kepolisian dan TNI aman gitu? ya, ada Oh, aman. pengalaman dikawal kita Dikawal 24 juga. jam sampai beres towernya, sampai pindah lagi ke tempat lainnya juga gitu. Alhamdulillah. Berapa titik di Papua pernah masang? Kemarin 3 titik Pak, 3 lokasi kita. 3 lokasi? Iya, 3 lokasi yang seram-seram ini. Bukan lokasi yang enak gitu ya, Iya. pokoknya bukan daerah Timika. Kalau daerah Timika masih bisa kita bisa berbaur dengan masyarakatnya kan. Kalau coba yang pedalamannya itu udah nggak bisa kita. Suku apa sih di Papua itu masuknya? Dia itu suku Morowai ada bukan kejauhan ya? Kita lebih jauh dia itu. Suku Asmat, Oh, suku Duga, Ilaga, Puncak Jaya itu. iya. 3 itu kita. Keren. Itu kita sudah pasrah lah, sudah mau mati di sana gitu. Kalau waktu di Papua gitu. Kalau misalkan kita udah takdirnya di sana, sudah di sini kita gitu. Jadi udah Pasrah aja gitu. udah nggak ada pikiran mau selamat itu. Tapi kehendak Tuhan kan lain lagi, kita Iya, harus iya, pulang iya. selamat Bapak Iya. Pak Yuda. Itu juga betul. Tapi ngomong-ngomong kita ini ceritanya agak tegang gitu. Kan tegang. Kita ngopi aja lah. Ngopi aja dulu Bapak biar enak nih. Pernah nggak pas masang di Papua itu ada dengan letusan senjata kayak gitu? Nah itu lebih ngeri Bapak, pas istirahat. Kalau di sini kan petasan mungkin Kalau di sana. di sana bukan senjata Senjata Bapak. api. Sampai saya mau nangis sama mau ngompol. Ya benar. Pas hari tahun baru dengan hari apa itu agama Kristen itu lagi tahun apa ngadakan hari Natal mungkin. Natal. Ya. Dikirain itu saya pas udah mandi istirahat, pas saya tiduran ada suara letusan-letusan kan, kirain itu mercon dengan petasan. Iya. Nah ada RT-nya ke kita Iya. kasih tahu, tolong bang jangan jangan keluar. Kenapa Pak ini kita nggak boleh keluar? Karena ada konflik perang antara Brimob dengan OPM KKB sama itu ya. KKB ya, lagi konflik senjata. Wih, saya di sana nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat tenang, mau beli makan juga nggak bisa, kita nahan lapar kita Lapar itu di sana. iya Wah. Pak, di sana. Ngeri banget. Saya nggak ada senangnya kalau di Papua. Tapi kalau masalah uang mah pasti besar lah. Kalau masalah Sebanding uang, dengan alhamdulillah dengan pekerjaannya itu. Dan cuma lah namanya anak muda, habis nggak karuan. Iya. Nggak karuan. Dikumpulin kan di itu, disimpan di bank ada, gitu ya. ada di bank. Ada Bank. tabungan mungkin ya, Buat, lumayan juga. buat masa depan nanti. Masa depan. Sudah di Papua langsung kemana lagi? Ya langsung ke Papua, ke NTT itu. NTT itu. Iya, kan Kalimantan? Pernah nggak? Kalimantan kemarin saya di Balikpapannya. Balikpapan? Sebentar dia cuma 1-2 minggu kita. 2 minggu masang berapa? Satu berarti? Atau Satu tower Ya, itu? satu tower pendek aja buat wifi gitu. Cuman nggak ada tantangannya gitu kalau di Ya kalau di Kalimantan masang aja gitu. Nggak kayak di Enak, Papua bebas, kayak ya, tadi kan. bebas. Orang-orangnya ya alhamdulillah baik gitu. Apalagi daerah Kalimantan kan baik-baik. Gimana kitanya? Yang cuman yang di Indonesia yang paling seram itu, yang paling banyak tantangannya itu Papua. Papua itu Pak, weh. Nggak bisa istirahat dengan tenangnya, bener-bener itu Pak. Lagi-lagi letusan, jadi letusan itu bukan letusan petasan, jadi letusan dia itu konflik senjata itu. Iya. Tapi sekarang udah membaik apa gimana? Masih? Sekarang masih, kebetulan kemarin juga teman saya ada yang Iya. disekap 4 orang ya dari PT Ryan gitu. Saya tahu PT-nya cuman nggak bisa diucapin. Diucapin ya? Iya, Ya udah. bisa diucapin. Ada 4 orang. Iya. Tapi alhamdulillahnya pas udah ditebus pulang dengan selamat. Si orang yang itu? Iya, itu teman asli saya dari bidang tower itu. Teman istilahnya bestie. Tapi udah selamat dia. Alhamdulillah. Seram-seram Pak kalau di tower. Tapi sekarang udah pulang ke sini ini istirahat dulu. Mau sampai berapa hari di Rancakek nih? Kemungkinan 5 hari atau seminggu lah Pak. Semingguan di Rancakek, pulang dulu istirahat. Iya istirahat. Langsung pulang lagi ke ini Palembang. Palembang. Ada aset di Palembang. Ya mudah-mudahan lancar lah di Palembang juga. Palembang
masang tower buat sama wifi kayak gitu. Oh, bukan seluler Pak kita. Seluler? Ya seluler dari punyanya Telkomsel sama Indosat. Oh, jadi kalau misalkan di Palembang mah nggak bakalan ketemu babi, makan babi lagi Oh, mungkin lebih ya? banyak juga Pak. Ada Lebih banyak juga Lebih banyak di sana? juga lah makan banyaknya. Kirain Palembang tuh makan pempek yang enak gitu, Ya, kapal selam iya, pempek. itu. Bisa itu pempek dalamannya daging anu gitu. Bisa aja, yang penting kita pesan dagingnya daging inu gitu. Kalau kita suka gitu. Iya. Kalau di Palembang banyak, malahan orang-orangnya juga Palembang serem-serem tapi baik-baik gitu. Di mana kitanya kalau Palembang gitu. Kan cuman ada cerita seramnya juga dari ucapan kita, jangan melantur. Oh, kalau di Palembang kayak gitu. Iya, jangan terlalu melantur lah. Jadi kalau dia Kalau misalkan gimana ngelantur? misalkan kita nih main sama orang Palembang, kita party, misalkan party kita ngomongnya gini, sudah aja kita habis. Gitu. Ada yang kampungnya gitu. Jadi kalau misalkan minum nggak boleh rese kalau di sana. Nggak boleh rese lah, kayak kita kan kalau main-main biasa kita kan, kalau di sana kan bercanda biasa kan. ya pikirannya kan beda lagi kan. gitu kan, karakternya beda-beda orang. Makanya saya balik lagi ke ini ya. Misalnya kita udah minum, udah aja bicaranya yang instan gitu, yang baik-baik. Baik udah minum diam aja lah, Diam nggak usah aja, bicara. atau main gitar. Nah, kayak gitu, menghibur. nyanyi-nyanyi. Lebih suka dia tuh orang Palembang itu. Banyak gitu. Pengalaman yang sangat mengerikan ya masang tower itu. Pasang Belum lagi di atas kan, bagian di atas atau di bagian mana? Di atas. Oh, di atas. Atas gitu. Atas bawah bisa, kan cuman kita kebanyakannya di atas. Di atas. Di atas ya. Itu resikonya udah tinggi kalau di atas ya. Resikonya Pak, kita harus menaruhkan nyawa juga kan. Iya, betul. Menaruhkan nyawa juga gitu. Pengalaman yang sangat bagus. Pengalaman perjalanan dengan semuanya juga saya alamin gitu Pak. Gak kepikiran buat kerja lain gitu di sini dan Caikek, cari-cari kerja atau apa? Nah, daripada kerja keluar, masang tower dan resikonya bahaya juga. Atau gimana nih? Ada rencananya? Rencana ada, cuman belum ada proyeknya Pak, belum ada ini. Mungkin habis tahun sekarang ada proyeknya daerah Jawa Barat gitu, biar yang dekat-dekat gitu, kan, biar aman. Ada proyeknya itu. Ya mudah-mudahan secepatnya gitu kan. Mudah-mudahan lebih baik kita diam di negeri kita sendiri daripada di negeri orang. Asli kebanyakannya istilahnya lah menderita. Kan banyak orang, wah ini Ricky ini kerjanya jauh terus, pasti senang. Padahal bohong Pak, bohong, banyaknya menderita melamun, kita jauh di keluarga. Tapi kenapa kalau di sana menderita, di sini aja gitu bareng sama keluarga di sini sama anak-anak, sama barudak gitu? Jadi sifat saya itu pengennya begitu Pak, kayak traveling kita kan, kerja sambil cari pengalaman. Oh ini tempatnya begini, bagus misalkan. Kalau kita di sini lingkungan terus, gini terus kan, wah udah bosan kita dari kecil sampai besar, sampai kita di sini terus gitu kan. Cobalah kita ini ketemu orang baru juga di luar ya. Jadi banyak saudara-saudara juga gitu Pak, banyak saudara. Jadi bisa merasakan budaya orang. Nah itu budaya orang lain gitu kan. Misalnya. Pernah nggak waktu di NTT ketemu di NTT ada suku nggak? Suku pedalaman atau apa nggak ada ya? Nggak kalau ada, di NTT? cumannya pelosoknya dia udah pedesaan gitunya, cuman di pelosok gitu, jauh lagi dari NTT-nya gitu, dari kota Kupang gitu. Tapi belum pernah? Nggak ada. Belum ada. Terkecuali daerah Sumatera, Jambi. Oh, Jambi itu pengalamannya gimana ya kalau di Jambi itu? Jambi pernah saya kan ketemu suku pedalaman kan. Pedalaman ada juga di Jambi ya. Jambi itu namanya Kubu. Orang Kubu ya. Kubu. Dia itu kehidupannya di hutan dia itu. Jadi jauh dari masyarakat? Jauh itu, dia ya itu bikin rumahnya itu kan bikin dari bambu-bambu yang seadanya. Iya. Dia itu pindah-pindah Pak, 2 minggu di sini, nanti pindah lagi. Jadi itu nggak netep di sana? Nggak netep di sana, nggak netep, dia itu pindah-pindah. Gitu. Oh gitu ya. Iya, dia kan pindah-pindah juga sambil cari-cari makanan untuk bisa dikonsumsi gitu. Jadi kalau semua makanan di sini udah habis, jadi lagi pindah lagi. Ya. Tapi berbaurnya bagus dia. Jadi udah mengerti dengan orang-orang kota yang datang ke sana. Bahasanya juga udah bisa Indonesia atau gimana bahasa di sana? Indonesia bisa kan, cuman agak gagu lah. Tapi ngerti lah kalau kita ucapin apa, dia mengerti gitu ya. Yang cuman jangan ada ucapan kasar gitu. Kalau ada ucapan kasar dia meludahi sendal kita nggak bisa pulang Pak itu. Oh gitu. Kalau Kubu ya.
Kebanyakan Nggak bisa pulang tuh gimana maksudnya? jadi kita itu istilahnya ada dikasih ilmunya, ludahnya itu ada ilmunya. Kalau di kata Sunda santet gitu Santet. kan, supaya kita nggak bisa pulang. Jadi muter aja di sana di Muter-muter di sana, terus. muter-muter sampai kita mungkin dapat jodoh di sana, nggak jadi lupa pada pulang. Gitu. Lupa apa? Ada banyak teman saya orang tower jadi orang sana gitu, nggak bisa pulang. Gitu. Makanya saya kalau bekerja di pedalaman nggak suka ngomong aneh-aneh gitu, yang positif, Biasa aja, yang biasa aja Pak. Makanya ya buat teman-teman seprofesi dari mau bidang apapun juga, Ya, boleh sampaikan. jangan sampai ada ucapan yang tidak enak lah. Yang penting kita ucapannya ke mereka itu yang positif aja, yang bagus, yang enak. Yang bagus-bagus ya. Iya, biar banyak saudara dari suku pedalaman kita ini. Atau dia juga orang Indonesia. Gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika, NKRI. Harga mati. Harga mati Pak. Kopi juga udah harganya mahal ini. Di sana pernah ngopi nggak? Woi, kopinya Pak beda di kita. Kita manis terus, kalau di daerah NTT pahit. Ciri khasnya pahit. Iya betul, nggak pakai iya. Dia pakai gula gitu. Cuman ada ciri khas yang lebih uniknya lagi kalau ada acara hajatan itu kan. Dia itu difasilitasinya dengan ini minuman-minuman. Kalau ada yang hajatan, Iya. dia itu sebelum dia mabok bener-bener nggak istilahnya wah gak main gitu kalau kata sini. Belum mabok, kalau belum mabok bener sudah minum kalau udah ini kita joget enak banyak itu tiap minggu gitu Pak. Selalu di sini, ada acara tiap minggu itu tiap rumah. Ada kan acara sambut baru itu. Sambut baru, ada acara nikahan, dia tetap dengan musik Tradisional. DJ, ya, musik DJ. Oh, musik DJ di sana? DJ Oh. di sana. Remix Kirain musik tradisional itu. Aslinya lebih bagus di sana itu, jadi kalau di bidang musik udah modern. Udah modern. Pakai musik DJ, mantap gitu. Cuman tertutup dia itu pakai terpal ditutup jadi supaya nggak kelihatan ke jalan. Oh. Udah mabok aja di sana. Di sana aja, Yang penting nggak usah jangan ke jalan. Jadi udah disediain dengan yang punya hajatnya. Kemarin juga saya sempat parah Pak, mabok parah Nggak bisa pulang juga. nggak pulang. Padahal dia orangnya nggak kenal dengan saya, tapi dia ngondang. Mas orang mana? Saya orang Bandung. Kerja apa di sini? Saya lagi ngerjain tower bakti. Sudah minum dulu sini rame-rame supaya kita banyak saudara, kita minum-minum sampai saya tidur di rumput gitu. Sadar ya? Sadarkan diri saya, sadar-sadar udah di rumah warga kita itu. Oh. Wah, Lebih baik itu diambilin ke rumah warga, dimasukin ke rumah warga. iya, dimasukin ke rumah warga, kita dikasih ya minum air hangat gitu lah supaya nggak terlalu mabuk. Jadi netral aja lagi. Ya, dinetralin lagi. Baik-baik orang NTT itu baik-baik lah, apalagi orang Manggarai. NTT-nya orang Manggarai, Kupang, itu baik-baik. Kupang ya. Iya, kebersamaannya masih lekat gitu, nggak masing-masing orangnya. Mantap, lebih bagus di NTT. Cerita ini buat orang NTT, pengalaman saya itu. Ceritain dulu atuh. Iya. Barangkali di NTT atau di luar sana ada teman-teman yang Oke, buat dekat teman-teman sama orang NTT, sehat-sehat selalu lah. Harus ingat kepada saya juga pasti ingat sama kalian, sehat selalu. Jangan lupa sama saya. Terima kasih. Beda, Bapak. banyak teman di sana ya? Banyak teman saudara kita. Apalagi ada di Ruteng, daerah Ruteng ya, buat keluarga besar bapak saya, bapak angkat saya, Bapak NC. Jangan lupakan saya ya. Lupa kan. Oh, sampai ini aja. Ya udah. Barangkali di sana bisa nonton. Iya, mungkin bisa Oh, ya. Black ada di sini ya. Sini, nanti Pulang ke sini langsung diundang di acara saya langsung. Iya. Kayak gitu. Oke, siap kita. Woi, kalau ada cerita-cerita horor juga di kosan kita Pak, kalau di NTT itu. Di sana juga ada setan. Kirain nggak ada setan di sana. Ada setan juga, adanya cuman kita biarin aja gitu. Tiap mau tidur. Mungkin di sana lebih horor lagi setannya. Bapak. Lebih ngeri lagi. Ngeri lagi. Ada dari misalkan kita ada ular di jalan, kalau ular biasa kan dia cepat. Ya. Dia itu jalannya lambat Pak. Kita ular mobil juga, iya, jadi kita mobil itu nunggu ular lewat. Oh, panjang. Panjang, ada yang pendek gitu. Tapi ya anehnya kalau dia Lindas. sama kita pasti ada kejadian. Ada jatuh lah kalau mobil, ada apa Kecelakaan atau apa. Iya.
Udah tradisi kita juga. Jadi kalau misalkan ada ular lewat tuh tunggu aja sampai dia beres lewat. Iya, beres lewat nyebrang ular itu. Padahal dia tuh pendek tapi dia Lama kan? lambat itu keanehannya. Nah, pas kita pernah ngelindas ular, besoknya kita ditabrak orang. Itu. Pernah kejadian kayak gitu Pernah baru-baru pas saya mau pulang lah. Baru-baru. Pas di itu lindas ular dulu langsung ada motor nabrak mobil saya gitu yang pas mau pulang dari lokasi kita itu. Sambil sekarang juga belum beres masih sidang. Ngerokok nggak apa-apa ya? Ngerokok dulu. Boleh, saya kita juga merokok ini, aduh, biar nggak tegang juga. Kebetulan di Cipasir kan banyak sampah di pinggir jalan yang udah dibersihin sekarang ya udah Iya, aman. Udah aman-aman juga ya. Udah bersih sekarang mau Sudah Cipasir. bersih, ya. Indah Cuman sekali. kemarin saya lihat di historis kan ada yang ini historis, wah ini Cipasir sampahnya semakin berserakan. Wih, coba kalau ada kita ya yang Gerak gitu. yang gerak remaja-remaja gitu, lebih enak, lebih kompak gitu. Tapi sekarang juga kan ada komunitas pemuda kreatif di Nah, sini. itu Bergerak juga di bidang sampah kayak gitulah. bagus Lumayan. itu, angkat jempol buat Iya pemuda. dong. Apalagi anak-anak KPK itu bagus ya, gerakin lagi sama yang ini pegang ininya kan, mantapin, saya dukung. Mungkin segitu saja dari podcast hari ini ya Wak. Iya. Terima kasih juga. Mungkin ada boleh kirim-kirim salam buat anak-anak di sana lah. Oh. Anak-anak rantau atau Rantau, ya. Heeh. Oke ya, satu kata lagi dari saya. Buat tim BBB, jangan putus asa, semangat terus, dan jangan lupa safety belt harus dipasang. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.